warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menik Teta Agustina. Saya merupakan dosen program studi S1 Psikologi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Nasional Karangturi Semarang. Saya bergabung di Universitas Nasional Karangturi Semarang sejak tahun 2021. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah psikologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mata kuliah Psikologi Pendidikan ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa di semester 2 dengan bobot SKS 3. Tidak ada mata kuliah prasyarat karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar. Dalam pemaparan perkuliahan, teknik yang saya gunakan menggunakan DAI atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yang saya maksud yaitu bagaimana saya menyampaikan materi ke mahasiswa dalam proses pembelajaran yang mengacu pada CPL atau Capaian Pembelajaran Lulusan yang terdapat pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, di antaranya meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari CPL diturunkan menjadi CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Dari CPMK diturunkan kembali menjadi sub CPMK yang terbagi dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Metode yang saya lakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan antara lain yaitu CPMK 1, memahami teori dan konsep dasar psikologi pendidikan serta penerapannya dalam pendidikan. CPMK 2, mampu memahami dan mengidentifikasi berbagai teori perkembangan peserta didik dan penerapannya pada proses belajar dan pembelajaran. CPMK 3, menguasai metode penelitian dan pengukuran dalam psikologi pendidikan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data terkait permasalahan dalam proses belajar, motivasi belajar, inklusi, dan masalah-masalah pendidikan lainnya. CPMK 4 mampu mengidentifikasi dan menganalisis peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik berbakat dalam penerapannya pada proses belajar. CPMK 5 mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan psikologi pendidikan dalam manajemen kelas, serta berbagai metode dan instrumen evaluasi hasil pembelajaran dalam dunia pendidikan. Adapun bahan kajian mata kuliah psikologi pendidikan diantaranya 1. Pengantar psikologi pendidikan. Pentingnya psikologi pendidikan bagi pendidik dan kontribusinya terhadap proses pendidikan, perkembangan siswa, hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik, karakteristik perkembangan anak dan remaja, dan penerapannya dalam pendidikan, identifikasi perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar, teori-teori belajar, macam-macam jenis gangguan peserta didik berkebutuhan khusus, karakteristik peserta didik berbakat, dan penempatan pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik berbakat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, konsep keberbakatan anak berbakat dan pendidikannya, kesulitan belajar, pembelajaran anak berkebutuhan khusus, manajemen pengelolaan kelas, dan evaluasi prestasi belajar. Sebagai rujukan utama yang saya gunakan ada Sunrock tentang educational psychology, kemudian ada Slavin, lalu ada Omroth tentu berkaitan dengan educational psychology, lalu kemudian ada Desmita berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik, lalu ada Nuraini tentang psikologi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, saya juga menggunakan bahan ajar yang telah saya susun bersama tim dosen yang telah ber-ISBN dan berhaki dengan judul Psikologi Pendidikan dan Manajemen Peserta Didik. Sebagai referensi penunjang, saya juga menggunakan jurnal maupun artikel yang terkait dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Demikianlah model delivery yang saya sampaikan pada saat perkuliahan. Pada tahap interaction, proses di mana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa agar capaian pembelajaran terpenuhi,
metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah psikologi pendidikan ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi subjek pembelajarannya. Harapannya, dengan menggunakan pendekatan SCL, mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Mahasiswa akan bekerja dengan berbagai macam aktivitas dan mempelajari pembelajaran atau materi perkuliahan, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kritis mahasiswa. Mereka juga bisa bertanggung jawab serta berinisiatif untuk menggali dan menjawab kebutuhan dalam pembelajarannya. Selain itu, bisa menemukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan. Adapun model pembelajaran Student Centered Learning yang saya gunakan antara lain Small Group Discussion atau SGD, dan metode ini merupakan metode diskusi di mana model pembelajaran melibatkan antara kelompok mahasiswa dengan dosennya untuk menganalisis, untuk menggali informasi, untuk memperdebatkan topik maupun permasalahan terkait dengan pendidikan atau perkembangan peserta didik. Misalnya, menganalisis perkembangan peserta didik dalam lingkup sekolah dasar, kemudian memberikan saran yang tepat untuk rekomendasi terapi apa yang sesuai untuk peserta didik tersebut agar proses pembelajaran itu bisa tercapai. Oke, yang kedua, saya menggunakan metode Discovery Learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas, belajar, atau penelitian kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa bisa mencari sendiri jawaban tanpa bantuan dosennya. Nah, misalnya saya memberikan studi kasus terkait dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus, di mana dalam suatu pendidikan inklusi terdapat masalah bahwa anak berkebutuhan khusus tersebut yang berada dalam lingkup pendidikan inklusi tidak ada kemajuan dalam perkembangan, terutama pada aspek kognitif, sosial, emosi, perilaku, bahasa, dan motorik. Kemudian, mahasiswa diminta untuk memberikan tanggapan serta menganalisis kasus tersebut untuk menemukan faktor apa saja yang mempengaruhi lambatnya perkembangan anak berkebutuhan khusus yang berada di dalam lingkup sekolah inklusi tersebut. Kemudian saya juga menggunakan self-direct learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca jurnal, literatur, dan membuat review terkait jurnal tersebut. Selain metode yang telah saya sebutkan tadi, model yang saya gunakan antara lain seperti project-based learning, video-based learning, dan problem-based learning. Adapun platform yang saya gunakan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa, yaitu dengan Learning Management System dengan alamat sia.uncartur.ac.id. Platform digunakan untuk memberikan presensi, mengunduh materi, dan penilaian mata kuliah. Selanjutnya, saya juga menggunakan Google Classroom untuk memberikan feedback terhadap tugas atau proyek yang saya berikan, di mana mahasiswa diminta untuk mengumpulkan apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya pada tahap akhir yaitu tahap assessment. Pada tahap assessment ini itu digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan transparan. Adapun indikator penilaiannya antara lain kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, keaktifan diskusi 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Komponen penilaian ini saya sampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan agar penilaian transparan dan objektif. Demikianlah proses pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah psikologi pendidikan dalam bentuk DAI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas berkaitan dengan materi kita, yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus, di mana materi ini merupakan subtopik dari psikologi pendidikan ya. Karena kelas ini merupakan kelas mata kuliah psikologi pendidikan, oleh sebab itu kita akan membahas berkaitan materi tersebut. Nah, sebelumnya apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Ada yang tahu nggak?
Boleh angkat tangan? Ya, oke, mungkin Cia. Kalau menurut saya, ABK itu kan singkatan dari anak berkebutuhan khusus. Nah, itu mengarah pada individu atau siswa-siswi yang memiliki kebutuhan khusus seperti misalnya autisme, disabilitas, dan kesulitan belajar yang lainnya, sehingga harus diintervensi dengan tepat. Oke. Ya, oke. Benar sekali ya. Untuk pengertian berkaitan dengan ABK. Nah, ini. ABK itu merupakan anak berkebutuhan khusus. Ya, anak ini itu anak yang mengalami keterbatasan, keluar biasaan, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dan ini bedanya adalah dia mengalami keterlambatan dalam perkembangannya dibandingkan dengan anak normal lainnya. ABK ini dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama itu anak berkebutuhan khusus permanen dan anak berkebutuhan khusus temporer. Anak berkebutuhan khusus permanen ini merupakan anak yang mengalami kelainan tertentu, misalnya dia mengalami cacat fisik ya, atau biasa disebut dengan tunadaksa gitu ya. Dan anak berkebutuhan khusus temporer ini adalah mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Ya, misalnya nih, anak yang tidak bisa membaca, akibat apa? Mungkin akibat dari metode pembelajaran yang nggak sesuai untuk anak ini. Nah, maka karena dia mendapatkan treatment yang berbeda, akhirnya apa? Dia bisa dikatakan sebagai ABK karena tidak bisa membaca itu tadi, gitu ya. Nah, hambatan belajar yang dialami anak ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa apa saja? Bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa dari teman. Kemudian ada faktor dalam diri anak sendiri. Misalnya apa? Motivasi belajarnya, minat belajarnya, konsep belajarnya seperti apa. Sehingga hal itu mempengaruhi dari proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh si individu ini tadi gitu. Kemudian ada faktor kombinasi. Faktor kombinasi ini dipengaruhi karena keduanya, ya faktor lingkungan iya, faktor individual juga iya gitu. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa hambatan belajar itu ini ya berbagai macam jenis gitu ya. Sehingga memang ada beberapa faktor yang itu turut serta mempengaruhi perkembangan individu gitu. Oke. Ini adalah klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Seperti yang teman-teman tahu ya, saya sudah sering memberikan contoh ketika memberikan materi terutama berkaitan dengan ABK ya. Saya pernah magang gitu. Saya pernah magang di sekolah inklusi di mana saya menangani anak disleksia gitu. Nah, gimana caranya menangani anak disleksia ini? Saya memberikan treatment terapi yang tepat gitu ya. Anak disleksia ini tergolong dalam anak SLD ya, anak dengan gangguan belajar spesifik atau specific learning disorder gitu. Nah, ini klasifikasinya. Ada anak tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, gifted, dan masih banyak lagi ya berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini ada tugas buat teman-teman. Ini adalah kuis dalam materi kita hari ini. Silahkan teman-teman bisa buka menti.com gitu ya. Dengan kode ini 61992669. Silahkan bisa buka menti.com di HP masing-masing ya. Silahkan bisa menjawab pertanyaan dari saya melalui alamat menti.com. Di situ ada 2 pertanyaan yang harus dijawab teman-teman. Oke, terima kasih atas jawabannya ya teman-teman. Jadi di sini sudah terlihat jawaban apakah anak berkebutuhan khusus itu berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Jawabannya adalah ya, tentunya ya.
Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan mengapa anak berkebutuhan khusus itu memerlukan layanan khusus seperti sekolah inklusi. Ya, ini ada karena anak ABK berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Karena mereka juga manusia. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya, teman-teman. Kita balik lagi ke materi, ya. Jadi itu ya. Jadi kuis ini kita yang nantinya menjadi pembuka untuk kita membahas anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi. Gitu. Pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus ya, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus itu berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas dan sama sesuai dengan anak-anak normal lainnya. Gitu. Nah, pendidikan inklusi ini merupakan sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus itu dilayani di sekolah-sekolah reguler, ya, di sekolah-sekolah normal dan mendapatkan hak sesuai dengan anak normal lainnya. Jadi mulai dari kurikulumnya, mulai dari pembelajarannya, kemudian mulai dari perkembangan dari peserta didik ini sendiri, itu dia berhak mendapatkan pelayanan dan penanganan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian kita sudah masuk ke dalam identifikasi nih. Identifikasi anak berkebutuhan khusus dalam proses pendidikan inklusi. Kalau kita bicara identifikasi, kita berkaitan dengan apa? Coba teman-teman. Deteksi dini, ya. Deteksi dini. Karena itu penting sekali untuk kita, guru, orang tua, tenaga kependidikan, terapis, psikolog, dokter tumbuh kembang, melihat perkembangan dari anak ini tuh seperti apa. Bagian apa yang memang perlu ditangani? Apakah aspek kognitifnya, apakah aspek motoriknya, sosial emosional, perkembangan bahasa. Dari deteksi dini tersebut, kita bisa menerapkan program pembelajaran individual yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Ya. Oke. Untuk apa? Untuk apa sih kita melakukan deteksi dini itu untuk apa gitu ya? Yang pertama untuk screening. Jadi kita saring dulu. Kita saring dulu kemampuannya bagaimana. Kemudian aspek apa yang memang butuh penanganan itu dilihat. Kemudian baru dikelompokkan. Lalu diklasifikasi dan perencanaan ini nanti berkaitan dengan program pembelajaran individual ya teman-teman. Jadi ketika kita tahu, kita sudah melakukan assessment ke anak berkebutuhan khusus itu, artinya kita sudah tahu nih kondisi anak itu seperti apa. Dengan kita tahu kondisi anak itu seperti apa, kita bisa menerapkan kurikulum yang sesuai untuk anak tersebut. Kemudian untuk pemantauan. Pemantauan ini berkaitan dengan hasil evaluasi. Evaluasi dari terapi atau perlakuan yang kita berikan ke anak ini udah sesuai belum? Ada perkembangan enggak gitu. Ini ya. Jadi tujuan dari asesmen ini merupakan suatu penilaian yang diberikan terhadap anak berkebutuhan khusus sebagai dasar dalam menerapkan suatu terapi yang tepat ya. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, tujuan utamanya itu untuk memperoleh informasi tentunya ya, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran individual. Apa yang perlu di assessment ketika kita melakukan assessment? Tentunya bagi ilmuwan psikolog ya. Karena nanti teman-teman ketika sudah masuk di semester 6, teman-teman itu akan menghadapi magang ya. Salah satu magang yang harus teman-teman lakukan itu adalah magang di bidang psikologi pendidikan. Nah, makanya teman-teman harus tahu terlebih dahulu ketika teman-teman nanti terjun ke lapangan, terjun ke sekolah ya, bertemu dengan anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah inklusi, teman-teman paham dan tahu apa sih yang mau saya lakukan di sana. Saya tuh mau ngapain di sana. Makanya ini sebagai bekal teman-teman untuk nantinya teman-teman melaksanakan magang di semester 6.
Ya. Aspek yang perlu di assessment itu semuanya secara holistik, menyeluruh ya. Jadi dari aspek kognitif, kemudian aspek sosial emosional, aspek motorik, itu perlu kita lakukan assessment. Cuma teman-teman harus tahu terlebih dahulu nih, kondisi anak ini tuh seperti apa. Makanya kita perlu menerapkan deteksi dini tadi itu. Dengan deteksi dini kita baru mulai assessment, kita tahu, kemudian kalau kita sudah mulai assessment, kita tentukan terapi yang sesuai untuk anak ini apa, atau mungkin program pembelajaran individual yang sesuai untuk anak ini tuh apa gitu. Tentunya dalam lingkup pendidikan inklusi ya. Ini merupakan perencanaan pembelajaran ABK. Yang pertama itu menganalisis hasil assessment-nya untuk kemudian dideskripsikan, ditentukan penempatan untuk selanjutnya dibuatkan program pembelajaran individual ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis kurikulum, disesuaikan kurikulumnya. Lalu dari kita bisa menyesuaikan kurikulum, kita bisa memberikan treatment atau penanganan yang tepat untuk anak tersebut. Nah, setelah diterapkan program pembelajaran individual tersebut, dilakukan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ranah dari kebutuhan anak ya. Lalu yang terakhir kita pantau kemajuannya. Kita pantau hasil belajarnya, apakah metode pembelajaran yang kita berikan itu sudah sesuai untuk anak atau belum. Nah, itu hasilnya ada di evaluasi hasil belajar. Kalau memang anak itu ada peningkatan, artinya metode pembelajaran yang kita terapkan untuk anak ini sudah sesuai. Tapi kalau belum ada perkembangan, artinya kita perlu menindaklanjuti nih, metode apa nih yang sesuai untuk menangani anak tersebut. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan untuk materi kita pada hari ini? Oke, Mbak Niputu. Izin bertanya, Bu. Oke. Apakah anak berkebutuhan khusus ABK di sekolah inklusi mendapatkan materi pelajaran yang sama dengan anak lainnya? Terima kasih. Kalau kita tahu ABK itu dia dapat kurikulum yang sama enggak dengan anak normal lainnya, gitu ya. Tadi kita sudah membahas ya berkaitan dengan program pembelajaran individual. Sebenarnya iya, dia berhak mendapatkan kurikulum yang sama dengan anak normal lainnya. Cuma yang perlu dikasih garis bawah adalah kita lihat apakah anak tersebut bisa mengikuti kurikulum yang sesuai dengan anak normal lainnya. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan kondisinya dengan kurikulum yang diberikan, artinya pihak sekolah yang dia menyelenggarakan pendidikan inklusi, dia harus menerapkan kurikulum sendiri ya. Tentunya yang berkaitan dengan program pembelajaran individual. Gitu. Dari situ nanti dia akan bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya, terutama dalam proses pembelajaran. Itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Niputu, menarik sekali ya. Nah, untuk tugas minggu depan, silahkan teman-teman bisa identifikasi film Tare Zameen Par. Ini adalah suatu film yang sangat menarik ya, yang dimana anak ini merupakan anak berkebutuhan khusus. Nanti teman-teman silahkan bisa melihat sendiri filmnya. Kemudian review film tersebut dan kaitkan dengan teori yang ada dalam psikologi pendidikan. Ya, silahkan teman-teman bisa kirim hasil review pada Google Classroom. Oke, paham ya teman-teman? Oke. Terima kasih teman-teman atas pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Selamat siang teman-teman. Demikianlah video pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.